Pak Raymond? Ya, halo. Halo Pak Teguh. Ya, silakan. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Raymond. Saya ingin bertanya Pak, sebenarnya kan saya kan ada megang kayak PTBA, BJTM, sama pegang satu lagi apa itu namanya tadi tuh, PTBA, BJTM itu kan saya kan pegangnya itu kan sebelum dia bagi dividen Pak. Terus pas lagi tinggi-tingginya Pak. Terus pas udah dia bagi dividen, malah ARB berjilid-jilid kan Pak. Terus jadinya jeblok banget. Terus jadi kayak dividen yang saya dapat itu tuh gak nutup untuk penurunan yang terjadi sekarang sih Pak. Mungkin saya pengen tahu aja sih kayak mungkin kalau dari sisi Pak Teguh itu solusinya gimana gitu, tahan atau mungkin saya average down gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah, ini juga sebenarnya salah satu alasan saya kurang suka dengan dividen. Jadi betul seperti yang Pak Raymond sampaikan, saya juga sudah sering nulis di blog ya. Setiap kali selesai tanggal kum, sebuah saham itu justru bisa turun lebih dalam dibanding nilai dividennya itu sendiri. Misalnya nilai dividennya Rp100, sahamnya bisa turun sampai Rp200. Jadi jatuhnya malah rugi kan kalau kayak gitu. Nah, jadi makanya dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, perusahaan-perusahaan yang membayar dividen besar itu biasanya di masa lalu sudah membayar dividen besar tersebut. Contohnya kayak HM Sampurna, BJTM, dan PTBA, itu memang sudah sejak dulu dividennya setiap tahun besar. Gitu ya. Jadi tidak ada sih, hampir tidak ada saya menemukan perusahaan yang di masa lalu dividennya kecil, tiba-tiba dia bayar dividen besar. Kecuali kalau perusahaan itu dapat cash dari jual anak usaha. Ya, tapi itu beda lagi, itu kan bukan laba operasional ya, dari penjualan anak usaha itu. Tapi sekali lagi di luar kasus penjualan anak usaha, jarang terjadi perusahaan yang di masa lalu labanya kecil, dividennya kecil, tiba-tiba dia bayar dividen besar. Artinya, sebelum Sampurna atau Bank Jatim atau PTBA membayar dividen, investor itu sudah hafal bahwa perusahaan-perusahaan tersebut akan membayar dividen besar. Hasilnya apa? Hasilnya jauh sebelum tanggal kumnya. Kan tahapan pembayaran dividen itu begini loh Pak. Pertama, laporan keuangan tahun penuh keluar. Kedua, RUPS. Ya kan, RUPS. RUPS itu salah satunya membahas soal berapa dividen yang harus dibayarkan. Setelah RUPS, ya sudah, pengumuman dividen, dan sekitar 1 minggu sampai 2 minggu setelah RUPS-nya, itu ada kum dividen. Setelah lewat tanggal kum itu ya sudah selesai, nggak ada cerita dividen lagi. Nah, biasanya saham-saham yang sudah dikenal sejak awal akan membayar dividen besar, maka jauh sebelum RUPS-nya itu dilakukan, sahamnya sudah naik duluan. Ini alasan kenapa PTBA itu waktu tahun 2020 kemarin ketika saham-saham lain pada jeblok, tapi ketika menjelang dividennya dia naik sendiri kan, ingat nggak setahun yang lalu sebelum tanggal kumnya dividennya. Dividennya waktu itu memang besar sekitar Rp300. Sahamnya dari 1.800 tiba-tiba sudah di 2.400 pada sekitar bulan Juli atau Agustus, sekitar Juli 2020. Ketika saham-saham yang lain pada jeblok semua, ingat saham-saham di tahun 2020 itu baru pada naik kencang itu pada bulan November Desember. Sebelum bulan November Desember mereka rata-rata masih pada jeblok, tapi PTBA ini naik sendiri ketika itu karena ada dividen. Artinya, kalau kita pengen untung dari dividen, maka caranya bukan ngambil dividennya, bukan. Tapi belilah saham tersebut sejak jauh hari sebelum dividennya diumumkan dan sahamnya akan naik. Misalnya PTBA tadi kita beli misalnya di harga 1.900 pada tahun 2020 kemarin di bulan Maret. Karena ada cerita dividen, dia naik sampai 2.400. Dari 1.900 ke 2.400, 500 perak kan Pak profitnya, kenaikan harga sahamnya. Dividennya itu sendiri berapa? 300. Berarti kenaikan dari harga PTBA ini lebih besar daripada dividennya itu sendiri. Begitu dia sudah di 2.400, sebelum tanggal kumnya atau pada tanggal kumnya itu kita jual. Jadi ketika tanggal X kum, ketika sahamnya sudah turun, kita sudah tidak pegang barang. Dan dalam hal ini kita tidak dapat dividennya. Yang 300 perak itu kita nggak dapat. Tapi kita dapat keuntungan sebesar 500 perak dalam bentuk capital gain. Karena kita sejak awal beli PTBA itu di harga 1.900. Jualnya di 2.400.
Kita nggak dapat dividennya, tapi kita dapatnya capital gain. Karena kalau kita paksain hold sampai tanggal kum, sahamnya pasti jatuh duluan, Pak. Mau jual juga nggak bisa, udah reject dulu itu. Kalau reject kan udah nggak bisa kita jual kan, harus tunggu besoknya kan. Pas besoknya reject lagi. Ya gimana dong kalau kayak gitu. Jadi apa namanya, strategi saya biasanya seperti itu. Nah, tapi ada strategi nomor 2. Strategi nomor 2 itu bagaimana? Kalau kita cukup yakin bahwa kinerja perusahaan ini dalam jangka panjang akan bagus terus, setelah dividen tahun ini, nanti tahun depan dia akan bayar dividen lagi dan seterusnya. Maka boleh kita ambil saja dividennya. Memang sahamnya akan turun dan turunnya itu bakal cukup dalam setelah tanggal kum. Tapi kita jangan lihatnya hanya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tapi harus agak jauh sampai tahun depannya ketika musim dividen berikutnya lagi. Kalau memang kinerja perusahaannya bagus, ya labanya naik, BJTM contohnya, BJTM itu saya suka, kenapa? Ya kinerja dia bagus terus, meskipun kadang-kala memang sahamnya turun dalam setelah tanggal kum, eventually dia akan naik lagi. Nah jadi, kita pegang sahamnya, kita ambil dividennya, setelah tanggal kum itu kita ambil, dan begitu sahamnya turun, kita beli saham itu pakai duit dividen itu tadi. Jadi untungnya nambah, dan eventually dia akan naik lagi. Tapi kesulitannya apa? Ya kita mindsetnya harus jangka panjang kalau kayak gitu. Jangan lihat pergerakan sahamnya seharian. Kalau kita lihat sahamnya waktu 1 bulan, 2 bulan setelah tanggal kum, ya stres, pasti turun Pak, dan nggak akan naik lagi. Kapan dia akan naik laginya? Ya sekitar 6 bulan kemudian, begitu memasuki musim dividen yang berikutnya lagi gitu. Jadi meskipun kelihatannya nyangkut, tapi nggak masalah. Karena itu eventually dia akan naik lagi. Cuman kalau kayak gini strateginya, kalau strateginya kita ambil dividennya, tadi saya bilang, mindset kita harus jangka panjang. Kalau kita nggak bisa hold jangka panjang seperti itu, kalau sahamnya turun kita stres, ya mending pakai cara yang pertama tadi. Kita beli sahamnya itu sekitar akhir tahun, bulan November, bulan Desember, karena perusahaan yang bersangkutan akan membayar dividen sekitar bulan Februari atau bulan Maret tahun depannya. Kalau kita belinya pada bulan November atau Desember, maka pada bulan Februari dan Maret tersebut harga sahamnya sudah naik tinggi. Kita jual, kita nggak dapat dividennya, tapi kita dapat capital gain. Sudah kurang lebih seperti itu Pak Reman. Sudah cukup? Baik Pak, kalau gitu. Terima kasih Pak. Jelas ya? Ya, masih.